mau menang pemilu itu dua saja, kuasai TNI dan Polri, menang, udah selesai. Nah, kalau gitu nggak perlu dong ada reformasi. That's why I said kemenangan tidak ditentukan oleh berapa besar suara yang Anda dapat, tapi berapa kuat Anda memiliki penguasaan terhadap satu, financial resources, dua, birokrasi, state apparatus, baik sipil maupun militer, dan ketiga, state facilities. Kalau Anda fully control ketiga itu, Anda pasti menang. Karena itu disinsentif bagi Prabowo. Yang kita harapkan dari Prabowo sekarang ini adalah dia bertindak sebagai pemimpin yang tercerahkan, an enlightened leader, dan dia bertindak sebagai negarawan, bukan politician yang hanya sekedar ingin memenangkan pilpres berikutnya dengan cara mudah. Kita bicara soal insentif Prabowo kalau seandainya dia mau melakukan reformasi kepolisian. Nah itu ini bahasanya lebih ilmiah ini ketimbang saya dulu tadi ya. Ya oke. Insentif dan disinsentif ya. Yeah. Insentif jangka panjang dan insentif jangka pendek. Saya bicara jangka panjang dulu. Kekuasaan manapun pengen dia dipilih kembali. Yes. Walaupun dia udah usianya dan lain sebagainya, selalu dia. Untuk periode kedua ya? Ya, periode kedua. Cluenya adalah kalau saya ini, maka saya akan maju. Lalu siapa yang mengevaluasinya kan? Evaluasinya diri sendiri kan? Karena itu saya bisa pastikan kalau dalam kondisi yang fit, tidak ada gangguan apa-apa, Pak Prabowo pasti maju. Kalau kita kaitkan dengan yang namanya governance pemilu kita, yang kacau balau begini, ini saya frankly speaking, sudahlah, mau menang pemilu itu dua saja, kuasai TNI dan Polri, menang, udah selesai. Nah, kalau gitu nggak perlu dong ada reformasi. That's why I said, oke. insentifnya apa bagi Prabowo untuk mereformasi polisi? Iya. Kecuali dia beyond dari itu. Kecuali Prabowo bicara tentang dia sebagai negarawan. Ya, karena kalau pakai logikanya manusia merdeka kan selalu bilang bahwa partai politik terkuat di Indonesia itu bukan Gerindra, bukan PDIP, ya kan gitu kan ya? Iya. Parcok tapi yang terkuat kan ya. Ya nggak perlu reformasi dong. Iya, makanya kita bilang, kan saya udah berkali-kali bilang, yang namanya pemilu kita itu pemilu comberan. Oke. Tapi kita berharap dari pemilu comberan itu muncul an enlightened leader, muncul pemimpin yang tercerahkan. Nah sekarang pertanyaannya bagi Prabowo, apakah dia mau menjadi pemimpin yang tercerahkan, ataukah dia pemimpin produk comberan aja? Waduh, kalau dia pemimpin produk comberan, maka dia akan pertahankan struktur, kultur, governance pemilu kita, karena kemenangan tidak ditentukan oleh berapa besar suara yang Anda dapat, tapi berapa kuat Anda memiliki penguasaan terhadap satu, financial resources, dua, birokrasi, state apparatus, baik sipil maupun militer, dan ketiga, state facilities. Kalau Anda fully control ketiga itu, Anda pasti menang pemilunya. Karena itu disinsentif bagi Prabowo. Yang kita harapkan dari Prabowo sekarang ini adalah dia bertindak sebagai pemimpin yang tercerahkan, an enlightened leader, dan dia bertindak sebagai negarawan, bukan politician yang hanya sekedar ingin memenangkan pilpres berikutnya dengan cara mudah, dengan menguasai state apparatus, financial resources, dan state facilities. Itu aja tambahannya. Oke. Kita coba sekarang kita dengar dari Pak Ugrosin memberi konfirmasi atau mengkonfrontasi dari pertanyaan yang orang-orang di luar tadi itu sebelum kita mengundang Pak Gatot nanti ya. Saya Mas? Iya. Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah mendengarkan tadi, ya dengan atau tanpa keputusan Presiden membentuk Komisi Reformasi Kepolisian, berarti kan Kapolri atau Polri sudah membentuk Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian. Nah, berarti kan Polri juga sudah mengakui ada sesuatu yang perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti Komisi Transformasi Reformasi tetap harus jalan untuk menjawab pertanyaan tadi, dengan atau tanpa keputusan Presiden tentang reformasi kepolisian. Nah, ini berarti polisi sudah mereformasi dirinya sendiri. Apakah Anda yakin
mereka itu tanpa ada pressure dari publik kemudian mereka mau melakukan reformasi dirinya sendiri? Ya, ini kan nanti penilaian publik kan kepada Kapolri kan sudah membentuk. Kalau itu tidak dilaksanakan juga berarti ya jawaban dari beberapa tadi kan pernyataan-pernyataan tadi bahwa komisi yang dibentuk kan untuk mengantisipasi jangan sampai kecolongan timbulnya komisi reformasi yang dibentuk presiden, itu aja. Iya. Ini cilakannya gitu ya. Ini kita cara berpikirnya itu normatif betul bahwa mereka itu berpikirnya harusnya seperti itu gitu kan. Sama dengan kayak tadi kan bahwa kalau mau realitasnya bahwa sekarang kekuatan politik utama itu adalah polisi. Seperti ini mungkin seperti TNI di zaman Orde Baru kan gitu kan. Ya karena presiden udah bicara ya udah kita laksanakan itu. Jadi sama dengan apa upacara kan? Iya. Belum diperintah tapi udah dilaksanakan dulu. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita sangat menarik diskusinya, tapi jujur saya menjadi pesimis begitu mendengar perbincangan kali ini. Ini saya nggak tahu gara-garanya Manusia Merdeka atau gara-garanya Refli Harun ini yang jadi masalah ini. Tapi doanya presiden menjadi manusia yang tercerahkan. Oh, presiden menjadi manusia yang tercerahkan ya. Ya. Tapi ya. Coba tambahin dikit dari sisi politik ya, nggak apa-apa, Dr. Mulyadi. Yang jadi masalah juga ya kenapa menjadi liar sekarang karena pemerintah tidak pernah memberikan sedikit deskripsi tentang formasi yang diinginkan setelah reformasi. Jadi kita meraba-raba. Jangan-jangan justru nanti pemerintah bukan melakukan reformasi, jangan-jangan juga melakukan deformasi. Iya kan seharusnya rencana reformasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sekarang diedarkan ke publik supaya kita diskusikan. Iya kan? Nah di situ nanti ada respon terhadap itu nanti. Tapi kalau dia sedang bertanya juga, asumsi kita mereka tidak tahu dong apa yang ingin dilakukan. apalagi 3 orang ini ya Pak Jimli, kalau saya, Prof Jimli, Pak Yusril, Pak Mahfud. Pak Mahfud, ya saya mau maaf, kami sama-sama intelektual, kami sama pernah di kampus. Terus? Tapi saya tidak terlalu yakin. Oh, oke. Sudah berapa kali dikasih kesempatan di pemerintahan ya nggak juga begitu-begitu. Oh, itu ya. Jadi bukan sekedar Anda sekedar prejudice gitu enggak ya? Enggak, sudah ada proven ya, sudah mereka pernah di pemerintahan semua ya gitu. Oke. Seharusnya komisi transformasi reformasi Polri yang bentuk Pak Kapolri itu lahirnya sebelum presiden menyatakan akan membentuk komisi reformasi. Oh gitu ya. Iya. Tapi karena lahirnya setelah itu, jadi sepertinya ingin mendahului dan sepertinya mudah-mudahan tidak dibentuk komisi reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden, cukup dengan komisi transformasi reformasi yang dibentuk oleh Polri. Ya, jadi jeruk makan jeruk aja lah itu ya berarti ya. Tapi kalau nanti tetap dibentuk ya, kalau dibilang koordinasi mungkin berbeda ya. Mungkin saling mendukung saja. Jadi bahan-bahan nanti dapat masukan dari komisi transformasi reformasi. Nah, komisi reformasi yang dibentuk presiden tetap berjalan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kalau jadi dibentuk. Ya, kalau jadi dibentuk. Ya, oke. Kalau nggak jadi dibentuk, jadi membuat transformasi reformasi sendiri gitu ya. Ya, kalau tidak jadi bentuk ya komisi transformasi reformasi ini buktikan bahwa memang tanpa perintah Bapak Presiden pun sudah terbentuk komisi transformasi reformasi. Tapi dasar pembentukan komisi transformasi reformasi ini harusnya cukup diterbitkan ada keputusan presiden supaya bisa memang berjalan. Yang komisi reformasi bentukan presiden tidak ada, tapi hanya perintah presiden kepada Kapolri segera laksanakan reformasi Polri melalui komisi transformasi reformasi kepolisian tadi. Ya memang nggak salah kalau Pak Ugreseno menyebut itu dibentuk setelah Pak Presiden menyatakan akan membentuk tim komite reformasi ya, karena itu kan ketemu gerakan Nurani Bangsa tanggal 11 ya, tanggal 11 September, dan ternyata sprintnya itu tanggal 17 ya, sprintnya sudah keluar tanggal 17, sementara dan kemudian diumumkan oleh Divisi Humas tanggal 22 ketika Pak Prabowo di New York mau bersiap-siap pidato di PBB. Kan banyak orang melihat itu juga jadi semacam mensabot gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan cilakannya saya nggak tahu untungnya atau cilakannya sampai sekarang kok juga nggak dibentuk-bentuk gitu loh. Ya seharusnya jangan ada keraguan-raguan lah. Jadi kalau di pendidikan Akabri itu di Magelang ditulis sih ragu-ragu mundur. Nah seharusnya kalau ada keraguan-raguan ya
diputuskan saja bahwa tidak jadi dibentuk seperti itu, cukup Polri gitu aja. Jadi sayang nanti masyarakat menunggu seperti itu. Ya. Tapi saya berharap ya dengan situasi yang pernah terlintas dalam pikiran Pak Presiden ini, Komisi Transformasi Reformasi, walaupun Komisi Reformasi kalau suatu saat tidak terbentuk, ya tetap laksanakan tugas apa yang diputuskan oleh Kapolri tadi. Oke, tapi sebagai polisi, sebagai purnawirawan polisi, Pak Ugroseno sepakat kalau memang polisi itu harus direformasi sekarang ini? Ya bagi saya yang sudah di luar sekarang melihat begini ya. Jadi peristiwa yang dialami masyarakat dalam bidang penegakan hukum, ya kan, masih banyak komplain. Kemudian penanganan unjuk rasa, ya. Kemudian ada penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian, ya kan. Jadi itu juga benturan dengan undang-undang kepolisian. Mereka harusnya alih status, tapi di situ bisa promosi naik pangkat juga dan sebagainya. Ini kan mengganggu piramida kepangkatan dalam Polri tadi. Jadi hal-hal seperti ini nanti yang harus diperbaiki, karena kalau penugasan di luar kepolisian tadi ini menjadi suatu hal baru yang disahkan, berarti nanti akan merubah kurikulum pendidikan awal. Jadi nanti perlu ada pendidikan lagi tambahan, misalnya ilmu tentang imigrasi, tentang agraria dan sebagainya. Apakah tidak jadi beban bagi calon-calon perwira yang dididik di akademi kepolisian nanti itu seperti itu. Bahkan jangan-jangan nanti perlu, kalau lihat prakteknya sekarang, kurikulum tambahan bagaimana kalau jadi pengurus parpol gitu ya. Karena pengurus yang lain juga kan. Iya, jadi kalau berkaitan dengan partai politik ini pengalaman 2014 lah mulai ya. 2015 sampai saat ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya. Saya membayangkan kalau ini nanti dianggap yang baik, yang bisa dilaksanakan. Kalau dalam satu asrama anggota Polri tadi masing-masing rumah pasang bendera parpol masing-masing, ini apa enggak ada konflik di antara mereka seperti itu. Itu yang bahayanya di situ nanti. Ya. Pak Ugro ini kan Akabri 77 ya. 78 ya Bapak setahun. Jadi masih produk Akabri ya waktu itu, masih Akabri ya masih bersama dengan TNI ya waktu itu ya. Memang waktu itu apa ya yang dipersoalkan sekarang juga disoroti soal militeristik, yang cenderung militeristik. Apakah itu juga sebenarnya kalau dari sisi kepolisian apa ya semacam mengkhianati kodratnya begitu? Ya setelah reformasi kan kita pisah dengan TNI ya. Tahun 2000 itu. Nah, yang kita ambil dari militer itu yang bagus adalah disiplinnya. Disiplin militer itu adalah disiplin terbaik di dunia, karena misalnya menembak itu disiplin tembakan ada, ya seperti itu, contoh lah. Kemudian baris berbaris juga disiplin situ. Jadi bukan tampilan-tampilan misalnya seperti sekarang ya, saya perhatikan setiap hari polisi pakai pakaian apa, dinas lapangan itu. Nah, waktu zaman dulu kan pakaian dinas lapangan itu dipakai dalam situasi misalnya ada penugasan ke waktu itu Timur misalnya, atau mungkin ke Papua di situ ya. Tapi kalau di Jakarta pakaian dinas lapangan yang seperti dipakai sekarang dengan dipasang apa brevet itu brevet itu harus ada keahlian tuh apa dilatih tuh, nggak bisa ditempel saja itu. Jadi kesannya ya kesan seperti zaman dulu, mungkin waktu zaman sebelum tahun 78 ya, sebelum 98, lambang sepatu tinggi itu, sepatu las itu adalah lambang untuk menekan masyarakat misalnya. Selalu kalau ada karikatur sepatu lars ya. Ya, sepatu lars itu kan bawahnya mungkin ada mahasiswa, ada rakyat, ada petani kan. Nah, itu harusnya kesan seperti itu saat ini harusnya dihilangkan. Makanya kembalikan seragam, bagi saya kembalikan seragam polisi seperti sebelum 2015 kira-kira gitu ya. Kembali PDH saja udah cukup seperti itu. Tapi kalau yang dari yang Pak Ugro dengar-dengar dan sebagainya, keinginan internal polisi untuk melakukan reformasi itu ada atau tidak, atau justru sebenarnya sekarang polisi itu justru malah menikmati karena dia jadi warga negara istimewa, bisa jadi apa saja. Ya, kesempatan untuk yang bisa maju dengan cara-cara pendekatan politik ya tidak semuanya, Mas. Ya. Jadi misalnya pendidikan sajalah, pendidikan sekarang setelah melalui pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama, itu pendidikan selanjutnya misalnya dari brigadir mau ke perwira, itu seharusnya tidak perlu pakai seleksi lagi. Jadi ada masa waktunya dia harus naik sekolah, naik pangkat,
untuk naik jabatan ke depan itu diperintahkan. Nah, itu wajib dibuat seperti itu sehingga tidak ada kecemburuan lagi. Wah, ini harus mendekati orang politik, harus mendekati pejabat dan sebagainya. Itu kondisi seperti ini harusnya dihilangkan dari. Kalau sekarang terjadi itu ya. Ya sekarang kalau mau masuk sekolah perwira, nanti masuk mana? Masuk kuota A atau kuota B, kuota C, mereka bingung. Apa itu kuota A, B, C? Ya mungkin kuotanya pimpinan, misalnya di Polda, ada kuota dari pengurus partai politik di situ, semuanya titip itu. Makanya kalau ada isu polisi mau di bawah kementerian yang saya waspadai, ya nanti persoalannya sama juga menterinya akan nitip. Tolong ini saudara saya belum jadi Kapolres, tolong saudara saya ini belum jadi Kapolda, seperti itu. Kulturnya ini tidak berubah. Nah, kita mengharapkan kulturnya tadi yang berubah itu, Mas. Ya. Jadi memang sekarang itu bingung ya kita sebenarnya kalau melihat polisi di Indonesia itu apa sih sebenarnya, karena kan kalau lihat Tribrata itu kan pengayoman, pelayanan dan perlindungan. Ya kan sebenarnya itu. Tapi kalau sekarang kan enggak kan, semua ada di situ. Jadi ini kayaknya dui fungsi ABRI pun kalah dulu ya dengan dui fungsinya polisi sekarang. Ya sepertinya yang dulu disebut dui fungsi ABRI ya sekarang kembali lagi. Oke. Ya kan. Jadi kita membayangkan seorang bintang 3 tugas di Kementerian Hukum misalnya gitu. Ya. Tapi kan menterinya juga kita lihat menteri kan dari partai politik. Ya, ada kan? Juga yang dari polisi, kementerian dalam negeri misalnya, ya, atau kementerian Menko, kementerian Impas gitu. Ya seperti itu. Jadi psikologi anggota organisasi itu harus kita perhatikan di situ. Contoh misalnya di bidang di agraria. Ya. Di agraria kan wakil menterinya lulusan akademi militer di swasta di Amerika. Masih muda kan di situ. Nah, tapi di bawahnya itu ada beberapa bintang 3, bintang 2, bintang 1. Ini kan perasaan apa ya, kejiwaan seorang jenderal dipimpin oleh yang masih muda usianya dan mungkin pangkatnya kalau dilihat ya masih jauh gitu. Mayor kan, ya. Di situ yang mungkin harus diperhatikan kembali sehingga perlu ada back to kembali kepada profesionalisme gitu aja. Jadi bagi saya yang sekarang di luar melihat penugasan ke kementerian ini itu hanya temporari saja, karena saya yakin itu bukan strategi jangka panjang yang akan dilakukan Polri ke depan. Terima kasih banyak Bang Hersu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dari polisi kolonial ke polisi nasional itu adalah reformasi. Artinya mestinya tidak ada lagi reformasi karena sudah paten sebagai polisi nasional. Yang jadi persoalan sekarang ada kritik yang mendalam terhadap polisi nasional ini. Kritik ini rupanya menginginkan deformasi. Dirusak dulu, diubah dulu maksudnya. Ya, karena reformasi itu pasti mau tidak mau akan mengubah formasi. Artinya ada formasi sekarang yang tidak beres. Mau direformasi. Apa itu? Ya kalau dalam sebuah sistem itu sudah paten itu, teorinya itu. Dimulai dari kultur, masuk ke struktur, yang ketiga regulasi, masuk ke personil, masuk ke administrasi, organisasi, masuk ke manajemen, masuk ke leadership, baru personil, anggaran, sarana dan prasarana. Jadi tidak bisa kita kan kultur saja. Anggaran meskipun tadi kelihatannya saya sebut bagian bawah, tapi kan yang terjadi selama ini kan ini publik mengatakan bahwa sebenarnya polisi itu lebih banyak anggarannya dari oligarki ketimbang dari negara. Itu kan yang ada di publik itu. Dan itu dibahasakan lewat ketidakpuasan, Pak. Nah saya ulangi, saya merumuskannya ya. Jadi jangan tuding saya bahwa saya anti polisi gitu. Saya mengatakan gitu. Nah oke, saya mulai pembahasannya begini. Negara modern itu ya itu berisi sistem politik modern. Bukan sistem politik tradisional. Sistem politik modern itu
itu menganut diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural. Artinya ada satu struktur hanya konsisten menjalankan satu fungsi. Dan satu fungsi itu tidak boleh dijalankan oleh banyak struktur. Kapan terjadi ada satu struktur menjalankan banyak fungsi atau satu fungsi dijalankan oleh banyak struktur, lembaga, maka yang terjadi pertama duplikasi. Kalau duplikasi berarti pemborosan anggaran, Pak. Pasti. Pemborosan yang lain, sarana dan sebagainya itu. Yang pertama itu duplikasi, yang kedua kompetisi. Pasti ada kompetisi. Yang ketiga arogansi. Yang keempat pemborosan. Itulah sebabnya dulu saya tidak setuju ada KPK. Kenapa? Karena ini berangkat dari kemarahan. Ini polisi tidak bisa berantas korupsi, kejaksaan tidak bisa berantas korupsi. Kita bikin KPK, ya kan, karena jaksanya brengsek, karena polisinya brengsek. Saya bilang, kau mau ambil mana dari polisi? Kau mau bikin polisi baru? Dan ternyata yang masuk jaksa juga polisi juga di KPK iya, gitu. Saya bilang gitu tadi. Bukan di situ caranya. Jangan karena marah bikin lagi, jangan karena marah bikin lagi. Menganut teori tadi diferensiasi fungsional, struktural. Kalau sudah ada KPK, hentikan seluruh fungsi pemberantasan korupsi yang ada di kepolisian dan KPK. kejaksaan. Supaya tidak ada saingannya, supaya tidak ada kompetisinya. Mau buktinya? Kan muncul cicak buaya. Apa itu? Kan kompetisi. Kan itu arogansi. Apa itu? Buaya dengan buaya, gelombang kedua. Yang terakhir, cicak dengan kadal, Pak. Iya kan? Cicak dengan buaya, KPK dengan polisi. Buaya dengan buaya, polisi dengan polisi. Kemudian KPK dengan kejaksaan, cicak dengan kadal. Itu yang saya baca. Caranya publik itu memplesetkan itu kan. Nah jadi ini real, ini realitas politik. Karena penyimpangan dari teori tadi. Nah kita kembali ya. Fungsi negara itu ada 5. External security. Menjaga negara itu kedaulatannya, keselamatannya, karena di dalamnya ada bangsa. Ini dibebankan kepada militer. Karena militer itu defense, pertahanan. Fungsi pertahanan ini produknya adalah security, keamanan, Pak. Yang kedua, internal order. Makanya saya selalu katakan, dari mana dalilnya, dari mana teorinya, kalau polisi itu penegak hukum. Saya tidak ngerti itu. Lalu fungsi negara mengatakan kalau dia internal order. Internal order itu adalah jaga keselamatannya Mulyadi dan jaga harta bendanya Mulyadi. Jadi itu lebih kepada orangnya, Pak. Bang Refli tadi ke orangnya. Nah kalau makanya itu berat tugasnya militer tadi kan. Karena itu juga bertempur sampai mati. Karena itu latihannya tembak kepala, ya tembak jantung. Ya kalau polisi, ya kalau bisa jangan tembak kaki lah. Tapi kalau tembak kaki enggak apa-apa. Jangan bawa ke sel, salah itu. Bawa ke kejaksaan. Baru kejaksaan proses bawa ke penjara, Pak. Kalau polisi bawa ke selnya, macam-macam. Nanti polisi jadi tuduhan lagi, difitnah lagi dan sebagainya. Maksud saya, polisi jangan cari gara-gara. Jangan cari jalan sehingga kamu didiskreditkan, dituding dan sebagainya. Ngapain itu? Itulah sebabnya saya pernah katakan, kalau saya jadi Kapolri, yang pertama saya lakukan berhenti itu. Tidak ada istilah itu polisi penegak hukum itu. Yang saya lakukan adalah menjaga keselamatan jiwanya Mulyadi, keluarganya, tetangganya, satu kampungnya, penduduk-penduduk yang ada itu. Jadi kita perlu polisi daerah, bukan polisi nasional, Pak. Kalau ada apa-apa, capek kita ya. Nah itulah yang terjadi sekarang. Ya makanya saya bilang tadi ini yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena saya beberapa hari yang lalu saya mendengar, mudah-mudahan tidak jadi calon tim reformasi. Kalau ini reformasi konyol juga nanti. Karena saya dengar-dengar mengatakan, ini sudah bagus, enggak apa, tinggal diingatkan saja pendidikannya. Enggak, ini ada masalah ini. Diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural yang dilanggar. Polisi terlalu banyak fungsinya. Gitu kan? Terlalu banyak fungsinya, sudah menegak hukum lah. Ya kan? Padahal cuma satu dalam fungsi negara. Saya teruskan fungsi negara tadi, internal order bebannya kepada polisi,
Justice bebannya kepada badan peradilan. Bukan polisi. Itu justice itu badan peradilan. Welfare, kesejahteraan, tugasnya pemerintah. Yang berhubungan dengan pembangunan, pelayanan, pengaturan, itu tugasnya pemerintah itu. Yang terakhir freedom, kebebasan. Supaya bebas jalan malam, tidak ada gangguan dan sebagainya. Itu supaya kalau saya berbicara tidak ditangkap. Ya karena penguasanya anti kritik, itu saya dilindungi oleh otoritas sipil. Gitu ya. Nah, terus ke arah mana reformasi kita? Sekarang saya mau mengadopsi teori, klaster teori yang ada di militer. Di militer itu ada 4 lapisan teori. Lapisan paling buruk adalah tentara Pretorian. Ini tentara pencari keuntungan. Ini sejarahnya di Romawi ini. Dan saya sudah melakukan penelitian, tidak ada itu. Dia berjuang untuk bangsanya, rakyatnya, bangsanya dan negaranya. Itu militer. Nah, itu perubahan signifikan. Mestinya polisi juga harus ke sana. Dan kita tahu kan, bayangin itu tadi. Ya, ketika Republik ini berada dalam zaman pergolakan, polisi ambil bagian. Polisi yang dibentuk oleh Jepang 1943, polisi istimewa, ikut juga berjuang. Artinya dia belakang itu. Makanya itu mengatakan, karena sistem pertahanan rakyat semesta, polisi jangan nonton. Ya kan? Karena ini TNI sudah ada, ya kau juga ikut, rakyat juga ikut itu. Itu sistem pertahanan rakyat semesta kan. Tapi ketika sudah normal, nah kembali ke alamnya masing-masing. Nah kan? Nah, sekarang bagaimana mengubah? Saya adopsi tadi teori yang paling bagus itu adalah tentara revolusioner profesional. Saya juga mau mengatakan bahwa polisi yang bagus sekarang kita adalah polisi ya revolusioner dan profesional. Polisi revolusioner profesional. Artinya polisi nasional ya, polisi nasional dan polisi profesional. Polisi kebangsaan, polisi yang betul-betul konsisten pada tugasnya tadi, bahwa dia ini dia adalah sebenarnya dia asal usulnya berasal dari kolonial, penjajah ini. Jadi hapus betul itu, hilangkan betul itu tudingan-tudingan itu bahwa kamu jangan dianggap bahwa kamu polisi penjajah. Kenapa? Karena itu muncul dalam klaster fenomena itu saya baca. Ya, masyarakat memberikan 3, ya, saya berikan anukan itu, ya. Ini kemarahan publik, kekesalan, ketidakpuasan. Pertama, polisi itu dianggap garda kekuasaan, Pak. Pokoknya apapun kalau penguasa dilakukan, penguasa yang minta pokoknya tidak ada istilah tidak itu kan. Publik membacanya itu. Jadi garda kekuasaan. Itulah saya katakan tadi, kelihatannya ini karakter ketidakpuasannya masyarakat adalah polisi Pretorian. Ya, polisi penjajah, polisi kolonial. Karena tadi pertama garda kekuasaan. Dia pelapis dadanya ke penguasa gitu kan. Itu yang dibaca oleh publik. Yang kedua, dia adalah kekuatan politik. Yang ketiga adalah ini yang paling fatal ini. Karena menganggap bukan bukan alat bantunya masyarakat, rakyat itu. Tapi alat bantunya oligarki, kapitalisme. Jadi kaki tangannya gitu, kaki tangannya. Jadi polisi itu dituding kaki tangannya. Nah, untuk membersihkan ini, Pak, berat, Pak. Makanya saya bilang tadi, ini di tangan oligarki gitu kan. Nah, coba kita lihat di mana-mana kan. Dan saya sebagai intelektual di kampus susah membantah ini. Jadi kalau tugas saya karena saya banyak mengajar di kepolisian, beberapa semester ini saya mengajar 3 mata kuliah di ada 2 kelas di ilmu kepolisian, ya hanya mengingatkan saya secara moral bahwa asal usulmu itu baik sekali, suci kan. Kau jangan nodai dengan tudingan-tudingan seperti ini. Tapi kalau dia nanti pada akhirnya bergabung di kesatuannya, ya karena saya pernah tugas di Mabes Polri, Pak. 2 tahun. Saya pernah jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Saya potret dari jauh, ada 3 klaster yang saya temukan. Pertama, polisi yang memperbaiki polisi. Yang kedua, polisi yang mau cari duit. Yang ketiga, polisi cari jabatan. Ya kan? Nah, polisi yang cari jabatan dan polisi yang cari duit berkomplot, bersekongkol. Tersingkirlah perwira-perwira yang memperbaiki polisi. Tersingkir.
Ya kalau dia tidak bisa diam, capek, dia pensiun dini, Pak. Itu fenomena itu yang saya lihat, ya kan. Nah, janganlah seperti itu. Karena itu sebenarnya banyak tuh polisi, perwira-perwira kita. Makanya saya bilang tadi, ya sudahlah, kalau mau radikal, polisi daerah. Kalau mau yang moderat, ambil jalan tengah. Ada 3. Pertama, urusan pembangunan kekuatan polisian agar polisi tidak membangun dirinya. Karena kalau polisi dibiarkan membangun dirinya, dia bisa beli senjata untuk melindungi dirinya, Pak. Bukan untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi rakyat, melindungi dirinya. Pembangunan kekuatan kepolisian itu harus dibawa kontrol otoritas sipil, Presiden dan DPR. Yang kedua, penggunaan kekuatan kepolisian. Dan tidak bisa juga, kasih aja fungsi 1, internal loader, menjaga keselamatannya Mulyadi dan menjaga hartanya Mulyadi. Kalau ada, kalau seperti saya, harta saya tidak ada, tidak perlu dijaga, Pak. Ya kira-kira gitu ya. Jadi, ya kira-kira gitu. Yang ketiga, ya pembinaan kekuatan kepolisian. Berikan kesempatan kepada polisi untuk menjadi polisi profesional, tapi awasi, kasihkan dia duit, kasihkan dia ini, lengkapi kebutuhannya dan sebagainya. Jangan juga terlalu banyak tugasnya, baru tidak ada ininya kan. Ya itu juga salim kita, Pak. Paling modern kalau saya, paling moderat. Pembangunan kekuatan polisian, penggunaan kekuatan kepolisian, urusannya otoritas sipil. Pembinaan kekuatan kepolisian, kasihkan dia polisi itu. Ya, saya kira itu, Bang. Makasih. Terima kasih, Dr. Mulyadi.